Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari pertama di minggu ini, tepatnya di Senin pagi ini. Mari kita kembali nyatakan syukur kita kepada Allah yang terus memelihara kehidupan kita dari waktu ke waktu. Mari kita awali dengan doa saudaraku, agar Tuhan melayakkan kita untuk menerima firman-Nya di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus memberkati kami dari waktu ke waktu. Kami ada di minggu ini, itu anugerah besar dari-Mu untuk kami. Berkenan kami yang kembali bersedia menerima firman-Mu, Engkau urapi, agar lewat urapan sayang Tuhan, firman ini akan semakin menjadikan kami sadar dan mengerti bagaimana kami memberlakukan hidup ini seperti yang Tuhan inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Esra 7 ayat 21 hingga 26. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Kemudian aku, Raja Artahasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Jangan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dibacakan demikian dalam Sabda Bina Umat. Setiap perintah laksanakan dengan seksama. Saudaraku, kalau kita melihat redaksi tema renungan kita di pagi ini sesuatu yang mau berbicara tentang ketegasan tanpa kompromi, ya. Ketegasan yang harus dilakukan. Tidak ada tawar-menawar di sana. Merupakan sebuah kewajiban yang harus diwujud nyatakan. Kita lihat kembali. Setiap perintah laksanakan dengan seksama, ya. Ini tentu sesuatu yang berat sekali Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita bawa dalam konteks kekinian kita, di mana manusia cenderung ingin bebas dalam pengertian tidak mau ditekan, tidak mau ditentukan tidak mau diatur oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku. Artinya kalau sebisa mungkin dia melakukan semua hal itu berdasarkan keinginannya atau sesuai dengan kemampuannya, tanpa ada aturan yang mengikat.
Itu ya. Jadi ini kecenderungan baik dalam konteks kehidupan masyarakat, ya. Kita lihat ketika dilarang di masa-masa pandemi, dilarang ini, manusia mana lebih banyak yang tidak peduli daripada yang peduli, gitu ya. Ya, artinya masih ada orang yang baik begitu ya. Termasuk juga dalam kehidupan bergereja. Ya. Kita selalu berpikir bahwa ibadah itu sebuah ekspresi dari umat yang bebas dia tentukan dengan caranya. Misalkan soal ibadah, ya kalau bisa jangan ditekan mau ibadah atau tidak, karena itu hak pribadi dia dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita tarik tema ini sangat kontradiktif dengan konteks kita sekarang. Karena kita maunya kalau bisa jangan diatur, tidak diatur, bebas dia mau bikin apa saja, oke ya. Itu kan yang selalu diwacanakan oleh manusia modern memahami era keterbukaan sekarang, era reformasi, betul-betul kita bebas untuk berekspresi ya, semau yang kita inginkan, sehingga akhirnya ada banyak orang yang terjebak dalam kebebasan berekspresi. Dia tidak tahu bahwa dalam kebebasan itu masih ada aturan-aturan yang juga harus tetap diperhatikan gitu loh. Jadi ini baik saudaraku. Nah, kalau kita lihat konteks bacaan Alkitab kita, ya, kembali lagi tentang mendukung kegiatan pembangunan rumah Tuhan. Ya. Jadi saya tidak tahu kenapa Majelis Sinode ini mengangkat cerita tentang bagaimana memperhatikan bait Allah, memperhatikan rumah Tuhan, ya, di masa-masa pandemi ini, ya. Ya khususnya kita di Bukit Harapan Surabaya yang diperhadapkan langsung secara konkret, yang juga sama seperti yang diperhadapkan oleh orang-orang Israel di zaman Ezra, ya, yaitu membangun bait Allah. Ketegasan di sini saudaraku disampaikan oleh Raja Artahasta, harus gitu ya, harus mendukung apapun yang diminta oleh Ezra, berikan ya. Kita bisa bayangkan saudaraku kalau ini kemudian dibawa ke dalam konteks kehidupan gereja kita atau jemaat Bukit Harapan Surabaya. Diwajibkan semua jemaat siapapun ya, yang terdaftar atau tercatat menjadi anggota jemaat Bukit Harapan harus menyumbang, tidak boleh tidak. Ya, ini berat. Ya, bisa-bisa yang KMJ yang ada di situ dan panitia ada di situ, wah dicemooh, dibenci dan seterusnya. Ya, makanya kita memperlunak kondisi itu dengan kita mengatakan berikan kalau ada, kalau tidak ada tidak apa-apa gitu. Ya. Ya artinya gini, kita kembali yang tahu, karena kita yang tahu kekuatan kita ada enggak ya. Jadi kita motivasi diri kita sendiri. Karena kalau dipaksakan untuk harus, wah ini ajak berantem jadinya. Gitu. Jadi ya Bapak Ibu yang sadar saja sendiri gitu loh. Kalau ada ayo monggo kasih ke panitia untuk dikelola untuk pekerjaan pembangunan. Kalau tidak ada ya sudah, tidak akan dicemooh, tidak akan dijelek-jelekan, tidak akan dimasukkan di warta, keluarga ini tidak pernah menyumbang dan seterusnya, tidak, gitu ya. Artinya lebih ini ya, lebih fleksibel yang kita terapkan, tidak merupakan sebuah paksaan. Kalau kita lihat bacaan kita ya di sini saudaraku, kemudian aku Raja Artahasta telah mengeluarkan perintah ya, garis bawahi mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang Sungai Efrat. Begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Harus dilaksanakan dengan seksama, artinya harus dikerjakan. Nah, kenapa saudaraku kalau kita lihat di dalam ayatnya yang
ke-22, 23 dikatakan 22 katakan begini. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun ya. Dengan tekun ya, ini perintah dari Tuhan untuk keperluan rumah Tuhan semesta langit supaya jangan pemerintah raja serta anak-anaknya kena murka. Artinya ketika ya ada satu kegiatan pembangunan atau pelayanan apa saja dan diminta untuk kita mendukung, itu kita harus memberikan. Ya. Tapi tidak seperti ketetapan Raja Artahasta ini, wajib ya, seperti apa yang ditentukan oleh raja, tidak. Tapi di sini kita lagi memakai kata sukarela. Berapa yang ada pada kita, secukupnya kita berikan. Tujuannya saudaraku, kalimat terakhir dalam ayat 23 tadi, supaya kita tidak mengalami murka Allah. Jadi saya mau katakan bahwa jangan berpikir ketika kita tidak berkontribusi, sementara kita ada, kita sudah menjadi lebih enak, sudah lebih kaya, tidak punya pergumulan, tidak. Ya. Jadi kita mengumpul banyak tetap masalah. Kita berbagi juga mungkin tidak selesai masalah. Artinya masih ada. Tapi kita sudah berbuat baik, Bapak Ibu Saudaraku. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Tentu tidak akan kembali sia-sia. Ya. Jadi memang bacaan Alkitab kita satu minggu ini, minta maaf khususnya untuk jemaat Bukit Harapan. Ya. Ini sangat kontekstual. Ya. Makanya saya katakan tadi di awal khotbah, nggak tahu kenapa Majelis Sinode mengangkat ya, sepanjang khotbah di kitab Esra ini berbicara tentang bangun bait Allah. Proaktif mendukung kegiatan pembangunan bait Allah. Berikan dukunganmu kepada pembangunan bait Allah. Ya. Ini sangat kontekstual, sangat relevan dengan kita sekarang ini. Mungkin juga di gereja-gereja yang lain. Ya. Jadi jangan kita tutup telinga dengan ini, karena ini firman Allah. Ternyata ada bagian dari keseluruhan firman yang berbicara tentang bagaimana kita mendukung pembangunan bait Allah. Walaupun ini tidak dikhotbahkan, ya, mungkin kita ambil bacaan dari Injil Lukas dan seterusnya, tapi jangan lupa bahwa ada di bagian Alkitab di mana kita harus memberikan perhatian kita secara khusus kepada pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Jadi jangan tunggu dikhotbahi dulu baru, oh ternyata ada perintah untuk care, dukung kegiatan pembangunan. Tidak. Karena kita sudah bertumbuh menjadi orang yang beriman. Kita lihat kisah Daud yang mempersiapkan pembangunan bait Allah dan lalu dilanjutkan dengan Salomo. Di situ orang-orang begitu proaktif mendukung kegiatan itu sehingga rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo menjadi sesuatu yang memasyurkan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, baik sekali untuk kita renungkan. Ya, tujuannya adalah supaya kita tidak mengalami murka Allah. Ya, jadi bentuk perhatian kita, bentuk dukungan kita, ya, itu akan menjadi berkat, bukan menjadi murka. Jadi tidak usah banyak dulu baru bawa, ya apa yang ada. Sepanjang itu pada waktu itu dibutuhkan, berikan gitu ya. Ya. Kita juga dalam pelaksanaan pengadaan dana ini kan tidak meminta semua. Ya. Kita karena ini masa pandemi sehingga kita tidak bisa mencari dana dalam bentuk apapun, sehingga kita lelang lagu lewat video. Ya. Ya, kita tinggal isi listnya aja seberapa. Oh Tuhan saya punya 100. Oh Tuhan saya punya 50. Oh Tuhan saya punya 10.000. Why not? Tulis. Gitu. Mau NN kah atau apa terserah. Tapi kita sudah berkontribusi dengan apa yang ada pada kita, saudaraku. Ini baik. Baik sekali. Ya. Sekali lagi tidak ada yang akan kembali sia-sia. Kalau kita lakukan itu, kita berikan itu dengan hati dan jiwa yang memuliakan Allah. Itu akan menjadi berkat untuk kita, saudaraku. Ya. Jadi jangan tutup mata untuk pekerjaan rumah Tuhan. Jangan tutup telinga seakan-akan kita tidak melihat, kita tidak mendengar. Jangan. Ya. Karena Tuhan tidak buat mata kita buta. Dan Tuhan tidak buat telinga kita tuli.
kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Lakukan semampu yang Bapak Ibu mampu lakukan. Tidak tunggu dikejar-kejar atau diminta-minta, ya. Ya mumpung ini ruang masih dibuka terus untuk berkontribusi, berikanlah seberapa yang Bapak Ibu bisa berikan, ya. Supaya Tuhan yang melihat kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan dukungan dalam pembangunan rumah Tuhan pasti diberkati, tidak mungkin tidak, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pagi hari ini mengatakan ini sesuatu yang harus kita dukung dengan seksama, ya. Artinya kita harus lakukan ini tanpa, ya, ada tawar menawar, karena ini Tuhan yang minta, ya. Bukan pendeta, bukan panitia, ya. Tuhan yang minta, bangun rumahku, selesaikan rumahku, dan aku akan bertata di sana, tempat di mana engkau menyembah aku, dan di sanalah aku memberkati engkau. Semangat untuk ini saudaraku. Jangan pada takut memberi untuk kegiatan pembangunan rumah Tuhan atau mendukung pelayanan gereja Tuhan, pelayanan Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan, disadarkan betapa pentingnya memiliki kepedulian untuk pekerjaan pembangunan rumah-Mu, juga mendukung pelayanan-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang termasuk di dalamnya, sehingga kami akan selalu mendapatkan perhatian Tuhan, kami akan mendapatkan berkat dari Tuhan, sehingga kami benar-benar selalu mau menyatakan iman kami dalam sebuah tindakan nyata sebagai pembuktian ketaatan kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau semangati kami terus dari waktu ke waktu, agar kami di dalamnya semakin diberkati oleh-Mu dan nama-Mu semakin dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih untuk hari ini, berkati kami terus sampai seluruh aktivitas kami selesai hari ini, dan antar kami ke hari esok dan seterusnya, tetap dalam kuasa sayang Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.